Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Auduri, jangan lupa membeli terasi. Yang menjawab salam sedikit sekali, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangka, buah ceri, kalau dimakan enak rasanya. Aku tengok-tengok jamaah pada malam hari ini, wajahnya sudah berseri-seri. Moga-moga kita masuk surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati rombongan dari kelurahan Beliung, ada Pak Lurah, ada Pak Babinsa, ada Pak Babin Ketim, masa ada ya, Ketua Forum RT. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Susah kita mencari pemimpin yang selalu dekat dengan kita. Kita doakan supaya tim dan keluarga beserta lurah diberikan umur yang panjang, sepadan yang sehat, rezeki yang luas. Amin. Dan yang sama kita hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas dan seluruh jamaah, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata hadis Rasulullah, Lisaimun farhatani. Ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Kita yang hadir malam ini adalah orang-orang yang berpuasa pada siang hari ini. Jadi bagi kita yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama, parhatan indal fitrihi wa parhatan indal liqa'i rabbih. Kesenangan, kegembiraan yang pertama bagi orang yang berpuasa itu adalah di saat dia nak berbuka. Kira-kira kita kalau waktu nak masuk berbuka kita senang apa tidak, Pak? Kalau di depan kita ada kolak, ada gado-gado, ada es buah, es hijau, semua segala es yang dijual di depan kita kok. Di Simpang 16 ini paling banyak orang yang jualan. Semua kue lengkap, semua empek-empek lengkap, semua es-es dongan lengkap. Itu dibeli sama orang yang sekitar di Masjid Al-Ikhlas ini, ngumpul di depan meja makan kita. Kata Ustaz itu, lisaimun parhatani. Orang yang berpuasa itu adalah satu, adalah di saat dia nak berbuka. Detik-detik pengurus ini memukul beduk terasa lama nian, satu detik, 1 menit lagi lama nian ini nak masuk waktu berbuka. Itulah kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Tapi kalau bagi orang yang tidak berpuasa, lewatlah itu. Orang yang tidak berpuasa itu ada 3, Bapak Ibu. Ini kekerasan apa kekecilan? Orang yang tidak berpuasa itu boleh 3. 1, kalau dia belum balik, belum masuk saatnya dia wajib berpuasa.
di bawah 7 tahun boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang gila boleh tidak berpuasa. Kalau ada nanti nengok orang berokok siang-siang, tak boleh dimarahin, tak boleh disinggung-singgung, tak boleh dikata-katakan gila dia. Biasa baik, jangan ditegur. Kenapa? Orang gila boleh tidak berpuasa. Nah, berubah pula ini. Siapa yang berubah? Dikecilin ya? Oh, standby. Yang ketiga, jika datang halangan, hai, boleh tidak berpuasa. Kalau ada mak-mak umur 40 tahun, umur 50 tahun tidak berpuasa, berarti dia lagi halangan. Ada bapak-bapak, ada remaja yang tidak berpuasa di siang hari, berarti dia masih belum balik. Nah, itu 3 yang tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang berpuasa itu adalah saat kita itu berbuka. Yang kedua, tidak berpuasa itu 3 tadi. Sebenarnya berbuka itu modalnya kecil, ibu-ibu, terutama ibu-ibu. 50.000 cukup untuk berbuka. Buat apa? Buat bubur kacang hijau. Belikan bubur kacang hijau setengah kilo berapa? 12.000. Ya Bu, 12.000 modalnya. Belikan santan sekilo 10.000 apa 12.000? 12.000 lah 24.000. Kasih gula sekilo berapa? 12.000 juga. 20 18. Ada berapa modal tuh? 40.000 42. Lah cukup itu modal. Buatkan bubur kacang hijau, banyakkan santannya penuh periuk itu. Lah 8.000 atau 42.000 tadi. Kapan masaknya itu? Jam 5, jam setengah 6 bubur itulah masak. Masukin dalam mangkok. Kita ini berpuasa, surga itu merindukan orang yang mun'imil ji'an, orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Itu surga merindukan itu. Kalau kita berpuasa, kita kasihkan makanan kepada orang yang berpuasa, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kita mendapatkan pahala yang besar. Jadi setengah jam 5 tadi lah masak itu bubur itu, kasih tetangga. 1 mangkok kasih tetangga sebelah kiri, 1 mangkok kasih lagi sebelah kanan, 1 mangkok lagi kasih ke depan, 1 mangkoknya lagi kasih ke belakang. Dan hidup bertetangga, memberikan mun'imil ji'an, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Nanti setengah 6 duduklah bapak sama ibu di teras rumah itu, nunggu waktu buka berpuasa. Setengah 6 duduk, datang tetangga sebelah tadi yang bapak ibu antarkan bubur tadi, dibawanya dari ayam, gulai ayam. Gara-gara bubur yang ibu antar sebelah kiri tadi, datang gulai ayam 3 ekor. Masuk dikasihnya kita. Balas budi atas apa yang kita berikan. Bukan beliau tetangga sebelah lagi dikasih bubur, dibalasnya pula dengan gado-gado. Nah, lah dapat 2. Datang orang belakang lagi, dikasihnya lagi apa? Ada bakwan, ada risol, ada apa lengkap. Nah, datang orangnya di depan, lengkap dikasihnya nasi, dikasihnya apa itu tempoyak, dikasihnya pula rendang. Nah, 48.000 itu penuh kita makan tuh. Kapan itu? Besok dipraktekkan. Tapi kalau tetangganya ada dalam ini, ada usah dipraktekkan. Dia tahu, enggak usah. Itu di saat kita nak berbuka puasa. Yang kedua, tadi inda fitrihi wa farhatan inda liqa'i rabbih. Kita itu akan gembira dan senang kalau kita itu di saat itu dipanggil oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dipanggil dan dicabutkan ruhnya itu usia 63 tahun. Jadi antara 63 tahun umat Nabi Muhammad usianya itu antara 60 wa 70, antara 60 dan 70 tahun. Itu usia umurnya umatnya Nabi Muhammad. Kalau ada kita di saat ini umur masih 60 tahun atau 70 tahun, itu hati-hati itu Pak. Siap-siap itu.
Karena Rasulullah 63 tahun beliau dicabut oleh Allah. Bagaimana cara mencabutkannya? Beliau sakit yang sangat parah di saat itu. Terbaring di kamarnya itu. Tak bisa nak tegak. Duduk tak bisa tegak apa lagi. Terbaring berarti sakit parah. Datang anak beliau itu Fatimah radhiyallahu anha. Masuk ke kamarnya Rasulullah. Ditengoknya Rasulullah itu terbaring dalam keadaan sakit parah. Dibisikkan sama Rasulullah. Wahai anakku Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dibisikkan di telinga kanan. Wahai anakku, ajalku sudah sangat dekat sekali dengan Allah. Aku akan pasti menghadapkan dengan Allah. Nangis anak beliau Fatimah radhiyallahu anha didengarkan setelah dibisikkan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan lagi di telinga sebelah kiri Fatimah, wahai anakku, dari sekian banyak anakku, engkaulah yang akan pertama kali nanti bertemu dengan aku nanti di akhirat. Baru tersenyum Fatimah radhiyallahu anha tadi. Wahai Fatimah, panggilkan istri-istriku, suruh masuk dia ke kamar. Datang istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata suaminya? Apa kata Rasulullah? Wahai istri-istriku, ajalku sudah sangat dekat sekali dengan Allah. Ingat wahai istri-istriku, jangan tinggalkan solat. Itu wasiat pertama Rasulullah di saat dia memberikan nasihat kepada istri-istrinya di saat dia akan dicabutkan oleh Allah ruh. Wahai Fatimah, panggilkan Hasan dan Husin, panggilkan cucu-cucuku suruh masuk ke kamarku. Setelah Hasan dan Husin masuk ke kamar Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai cucu-cucuku, ingat ajalku sudah sangat dekat sekali dengan Allah. Jangan tinggalkan solat wahai cucu-cucuku. Wasiat yang disampaikan Rasulullah di saat ajal itu akan datang, yaitu mengenai solat. Jangan sampai kita itu nanti kalau datang ajal sebentar lagi kepada kita, wahai istriku datang, wahai anakku datang, wahai cucuku kumpul semuanya. Semua anak, adik, kakak ngumpul, istri ngumpul, cucu ngumpul. Apa kata calon almarhum itu? Wahai istriku, wahai anakku, wahai cucuku, ajalku sudah sangat dekat sekali. Ingat wahai istriku, anakku dan cucu-cucuku, itu ada tanah di apa? Di Sungai Bahar itu ada sawit 4 hektar. Jangan kamu ribut, bagikan itu. Itu ada di rumah sertifikat. Ingat itu, bagi-bagikan tanah itu. Itu ada tanah di ujung sana, wakafkan ke masjid. Itu yang biasanya kalau kita itu berwasiat kepada istri, anak dan cucu. Rasulullah tidak, mengingatkan cuma satu, jangan tinggalkan sholat wahai istri, wahai anak, wahai cucu-cucuku. Itu yang pertama. Lalu kata Rasulullah, wahai Fatimah, dari tadi itu malaikat Jibril, malaikat Israel tegak di pintu rumah kita, suruh dia masuk. Kata malaikat Jibril, wahai malaikat Israel, saya tak sanggup masuk ke kamarnya Rasulullah. Engkau saja wahai malaikat Israel, saya tak sanggup melihat engkau mencabutkan ruhnya Rasulullah. Akhirnya malaikat Israel yang masuk. Masuk dia ke kamarnya Rasulullah. Apa kata malaikat Israel? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, aku diutuskan oleh Allah untuk menghadapkan engkau. Minta izin kepadamu ya Rasulullah. Apakah engkau akan hidup selama-lamanya atau engkau akan menghadap kepada Allah? Izin terlebih dahulu malaikat Israel sebelum mencabutkan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.